Apakah Anda pernah mendengar tentang yang disebut aroma usia lanjut? Mungkin terdengar cukup mencolok, tetapi ini adalah sesuatu yang nyata dan memengaruhi sebagian besar orang setelah usia 60 tahun. Yang mengejutkan adalah bahwa ini tidak hanya berkaitan dengan kebersihan, tetapi juga dengan perubahan dalam tubuh yang tidak terlihat secara langsung. Jika Anda mencium aroma yang tidak biasa atau seperti bau lembab pada kulit, pakaian, atau bahkan sarung bantal Anda, jangan abaikan. Ini adalah tanda bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi. Kabar baiknya adalah Anda bisa menghentikannya atau bahkan membalikan prosesnya jika bertindak cepat. Tetaplah bersama saya, karena sebentar lagi saya akan membagikan 5 langkah penting yang harus Anda lakukan segera untuk menghilangkan bau ini dan menjaga tubuh tetap segar, bersih, dan sehat. Mengapa bau aneh ini terjadi? Para ahli menyebutnya nonenal, yang muncul ketika kulit menghasilkan lebih banyak asam lemak sementara cadangan antioksidan berkurang. Fenomena ini semakin intens seiring bertambahnya usia, terutama setelah usia 60 tahun. Akibatnya, muncul aroma yang sering dikaitkan dengan bau lembab, berminyak, atau sedikit asam. Yang paling mengganggu adalah bahwa bau ini dapat menempel pada pakaian, spray, dan furnitur. Bahkan setelah mandi, baunya bisa tetap ada. Namun, masalah sebenarnya bukan hanya perubahan aroma, tetapi juga menunjukkan bahwa tubuh Anda mengalami kesulitan dalam memproses racun dan lemak tertentu. Jika tidak ditangani dengan baik, ini bisa menyebabkan masalah kesehatan lainnya. Apa yang bisa Anda lakukan? Mari kita jelajahi 5 langkah yang harus segera Anda ambil. 1. Pilih sabun dengan pH seimbang. Banyak orang berpikir bahwa sabun hanyalah sabun, cukup diaplikasikan, dibilas, dan masalah selesai. Namun, setelah usia 60, tubuh mengalami perubahan halus yang mungkin tidak disadari, dan sabun yang telah Anda gunakan selama bertahun-tahun mungkin tidak lagi efektif. Kulit menghasilkan minyak alami untuk menjaga kelembapan, tetapi seiring waktu, minyak ini terurai dengan cara yang berbeda. Alih-alih memberikan rasa segar, minyak ini bereaksi dengan oksigen dan bakteri, menghasilkan bau khas yang sering dikaitkan dengan penuaan, bau yang tetap ada bahkan setelah mandi. Yang lebih buruk adalah bahwa sabun biasa tidak cukup kuat untuk menghentikannya. Solusinya adalah gel mandi dengan pH seimbang. Tidak seperti sabun keras yang dapat mengeringkan kulit, gel mandi ini bekerja selaras dengan tubuh Anda, menetralkan senyawa penyebab bau tak sedap, bukan sekadar menutupinya. Bahan penting yang harus dicari. Teh hijau. Membantu menghilangkan racun pada kulit. Karbon aktif. Menyerap minyak yang menyebabkan bau tak sedap. Ekstrak jeruk. Melawan bau lembab dan menggantikannya dengan aroma segar alami. Tips dari ahli. Jangan terburu-buru membilas sabun Anda. Biarkan sabun tetap di kulit selama setidaknya 1 menit sebelum dibilas agar benar-benar bekerja. Selain itu, sebaiknya hindari air panas karena dapat menghilangkan minyak alami yang bermanfaat dan justru memperburuk bau dalam jangka panjang. Pilih air hangat sebagai gantinya. Dengan penyesuaian sederhana ini, Anda akan merasakan kulit yang lebih bersih, memiliki aroma lebih segar, dan tidak perlu khawatir apakah orang lain mencium bau tubuh Anda sebelum Anda berbicara. 2. Tingkatkan pola makan Anda. Izinkan saya bertanya. Apakah Anda pernah menyadari bahwa beberapa orang memiliki aroma tubuh yang lebih segar dibandingkan yang lain, bahkan tanpa memakai parfum? Ini bukan kebetulan. Apa yang Anda konsumsi memengaruhi bau tubuh Anda. Jika Anda sudah berusia di atas 60 tahun, pola makan Anda mungkin memperburuk masalah ini. Beberapa makanan meningkatkan produksi asam lemak dalam tubuh, dan ketika bercampur dengan keringat serta bakteri, akan menghasilkan bau lembab atau sedikit asam. Penyebab utama: makanan olahan, makanan yang digoreng, konsumsi daging merah berlebihan. Makanan-makanan ini meningkatkan stres oksidatif dalam tubuh Anda, yang menunjukkan bahwa tubuh mengalami kesulitan dalam memproses racun. Dan bagaimana racun-racun ini keluar? Melalui kulit. Sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk menyukai video ini jika Anda menikmatinya, serta berlangganan saluran ini untuk mendapatkan tips terbaik tentang cara menarik limpahan dan kesejahteraan dalam hidup Anda. Mari kita lanjutkan.
Bagaimana cara mengatasinya? Penting untuk memasukkan makanan yang membantu mengurangi bau tubuh dari dalam. Sayuran berdaun hijau, seperti bayam, kale, dan peterseli mengandung klorofil, deodoran alami yang membantu menghilangkan racun sebelum mencapai kulit. Buah-buahan sitrus, seperti jeruk, lemon, dan grapefruit memurnikan tubuh dan memberikan sensasi segar pada kulit. Makanan tinggi antioksidan, seperti beri, kacang-kacangan, dan teh hijau melawan stres oksidatif dan mengurangi produksi minyak yang bisa menyebabkan bau tidak sedap. Tips praktis: setiap pagi, minumlah air hangat dengan lemon. Ini membantu mengeluarkan racun, meningkatkan pencernaan, dan mencegah bau badan sejak awal hari. 3. Gantilah spray dan pakaian Anda lebih sering. Anda mungkin terkejut, tetapi bau tidak hanya berasal dari kulit Anda, melainkan juga dari pakaian, spray, dan bantal Anda. Nonenal, senyawa yang bertanggung jawab atas bau ini, tidak hanya menempel di kulit tetapi juga meresap ke dalam serat kain. Yang lebih merepotkan, pencucian biasa tidak selalu mampu menghilangkannya sepenuhnya. Artinya, meskipun Anda mandi, Anda mungkin tetap mengenakan pakaian atau tidur di atas spray yang masih menyimpan bau tersebut. Solusi: cuci spray setidaknya sekali seminggu. Anda menghabiskan beberapa jam di tempat tidur setiap malam, dan selama waktu itu tubuh Anda mengeluarkan keringat, minyak, serta sel kulit mati. Jika Anda hanya mencuci spray setiap 2 minggu, atau lebih jarang, sebenarnya Anda tidur di atas tumpukan bakteri yang menyebabkan bau tidak sedap. Gantilah pakaian lebih sering, terutama yang bersentuhan langsung dengan kulit. Pakaian dalam, kaos, dan piyama sebaiknya dicuci setelah setiap kali dipakai. Tambahan: gunakan cuka putih atau baking soda saat mencuci untuk menghilangkan residu nonenal dari pakaian. Bau tak sedap yang terus menempel di spray bisa menjadi masalah. Jadi sebaiknya cuci spray setidaknya 2 kali seminggu dan jangan lupa sarung bantal. Kepala, leher, dan wajah Anda bersentuhan langsung dengan sarung bantal, dan jika tidak bersih, hanya akan memperburuk bau di kulit Anda. Sekarang mari kita bicara tentang pakaian. Nonenal cenderung menempel pada kain tertentu lebih kuat dibandingkan yang lain. Jika Anda sering mengenakan pakaian berbahan sintetis seperti polyester atau nilon, Anda hanya memperparah masalah ini. Bahan-bahan ini tidak memungkinkan sirkulasi udara yang baik, sehingga bau terperangkap dan tetap ada bahkan setelah dicuci. Sebaiknya pilih kain yang lebih bernapas seperti katun dan linen, yang memungkinkan udara mengalir dan tidak menyimpan bau dengan intensitas yang sama. Tips mencuci yang jarang diketahui: deterjen saja tidak cukup. Sabun cuci biasa tidak secara efektif menghilangkan nonenal, sehingga terkadang, meskipun pakaian dan spray sudah dicuci, tetap tidak berbau segar. Salah satu solusinya adalah menambahkan cuka putih ke dalam cucian. Cuka berfungsi sebagai deodoran alami yang menghancurkan molekul penyebab bau, bukan sekadar menutupinya. Cukup tambahkan sekitar setengah cangkir ke dalam kompartemen pelembut atau langsung ke dalam siklus pembilasan, dan Anda akan melihat perbedaannya. Penyesuaian kecil ini, lebih sering mencuci spray dan pakaian, memilih bahan yang tepat, serta menambahkan cuka saat mencuci, dapat sepenuhnya menghilangkan bau tidak sedap. Anda akan bangun dengan perasaan segar, pakaian lebih wangi, dan yang terpenting, tidak membawa bau yang mengganggu sepanjang hari. Langkah 4. Tetap terhidrasi dan detoksifikasi kulitmu. Izinkan aku bertanya, berapa banyak air yang sudah kamu minum hari ini? Jika kamu seperti kebanyakan orang, kemungkinan besar kamu belum minum cukup air, dan itu bisa menjadi masalah serius. Jika tubuhmu tidak dapat membuang racun dengan efisien, menurutmu apa yang akan terjadi? Racun tersebut mulai keluar melalui kulitmu. Bau khas yang muncul setelah usia 60 tahun bukan hanya keringat, tetapi juga racun yang telah menumpuk dan tidak berhasil dikeluarkan oleh tubuhmu. Saat kamu mengalami dehidrasi, tubuhmu bekerja lebih lambat dan limbah tidak dapat dibuang dengan benar, sehingga tetap terjebak dalam sistemmu. Alih-alih menghilang, senyawa ini dilepaskan melalui pori-porimu. Itulah sebabnya, meskipun sudah mandi berkali-kali, bau tak sedap tetap muncul. Apa yang harus kamu lakukan? Pertama, pastikan untuk mengonsumsi setidaknya 8 gelas air setiap hari.
Dan bukan sembarang minuman, tetapi air jernih dan murni. Kopi, soda, dan minuman manis justru memperburuk dehidrasi. Tubuhmu membutuhkan air bersih untuk mengeluarkan racun sebelum racun tersebut dilepaskan melalui kulitmu. Jika kamu ingin mempercepat proses detoksifikasi, jangan hanya minum air putih, tambahkan lemon. Air dengan lemon membantu hati membuang limbah lebih cepat, mencegah senyawa penyebab bau tetap berada dalam tubuhmu. Pelengkap yang sangat baik adalah teh hijau, yang kaya akan antioksidan dan membantu tubuh memecah lemak serta minyak dengan lebih efisien, sehingga mengurangi jumlah bau yang dilepaskan melalui keringat. Sekarang, mari kita bicara tentang sesuatu yang sering diabaikan, kulit. Jika kamu tidak melakukan eksfoliasi, lapisan sel kulit mati, keringat, dan minyak alami akan menumpuk, yang kemudian menahan bau tak sedap seperti spons. Itulah sebabnya penting untuk melakukan eksfoliasi setidaknya seminggu sekali. Gunakan sarung tangan berbulu kuda, sikat kering, atau skrab lembut sebelum mandi. Ini akan menghilangkan sel kulit mati tempat senyawa penyebab bau menumpuk, memungkinkan kulitmu bernapas dan tetap segar lebih lama. Singkatnya, untuk menghilangkan bau tak sedap secara permanen, kamu harus menanganinya dari dalam. Tingkatkan konsumsi air. Pilih air dengan lemon atau teh hijau, dan lakukan eksfoliasi kulit secara rutin. Dengan melakukan ini, kamu tidak hanya akan menikmati aroma yang lebih segar, tetapi juga merasakan tubuh yang lebih ringan, energi yang lebih besar, dan bahkan tampilan yang lebih muda. Langkah 5. Gunakan deodoran alami dengan antioksidan. Mari kita jujur, jika deodoranmu benar-benar efektif, kamu tidak akan terus-menerus menghadapi bau tak sedap ini, bukan? Kamu menggunakannya di pagi hari, dan menjelang siang, bau itu kembali. Ini terjadi karena deodoran konvensional tidak benar-benar menghilangkan bau. Mereka hanya mencoba menutupinya, dan setelah usia 60 tahun, itu tidak lagi cukup. Masalahnya bukan hanya tentang keringat, tetapi ada faktor yang lebih kompleks. Nonenal, zat yang menumpuk di kulit seiring waktu. Deodoran biasa tidak mampu memecahnya, sehingga meskipun kamu menggunakannya, bau tengik yang sedikit berminyak tetap ada. Solusinya adalah menggunakan deodoran yang mengandung antioksidan alami. Ini bukan hanya tentang menyamarkan bau, tetapi menghilangkannya dari sumbernya agar tidak kembali lagi. Pilih deodoran yang mengandung vitamin C, eucalyptus, atau witch hazel. Bahan-bahan ini membantu memecah senyawa penyebab bau dan menjaga kulit tetap segar lebih lama. Ini bukan hanya bahan-bahan mewah tanpa manfaat nyata, mereka benar-benar bekerja. Vitamin C membantu menguraikan asam lemak yang menyebabkan nonenal, mencegahnya menempel pada kulit dan menimbulkan bau. Eucalyptus membunuh bakteri yang memperburuk bau, membuatmu tetap segar lebih lama. Witch hazel berfungsi sebagai toner alami untuk kulit, mengecilkan pori-pori, dan mengontrol produksi minyak, yang pada akhirnya mengurangi bau secara keseluruhan. Jika kamu terus menggunakan deodoran biasa yang mengandung pewangi sintetis, aluminium, dan paraben, kamu mungkin justru memperburuk masalahnya. Bahan kimia ini dapat menyumbat pori-pori dan menjebak nonenal, membuat bau tak sedap semakin sulit dihilangkan. Inilah sebabnya mengapa beralih ke deodoran alami bisa menjadi perubahan besar. Selain itu, cara kamu menggunakannya juga sangat penting. Inilah yang harus kamu lakukan. Oleskan deodoran segera setelah mandi, saat kulit masih sedikit lembab. Ini membantu penyerapan lebih baik dan memperpanjang efektivitasnya. Gunakan hanya sedikit saja. Deodoran alami bekerja dengan tubuhmu, jadi kamu tidak perlu menggunakannya dalam jumlah banyak, sedikit sudah cukup. Jika diperlukan, aplikasikan kembali, terutama setelah berolahraga atau pada hari yang sangat panas. Setelah melakukan perubahan ini, kamu akan mengalami sesuatu yang mengejutkan. Kamu tidak perlu lagi sering mengoleskan deodoran. Mengapa? Karena tubuhmu akan berhenti menghasilkan bau tak sedap sejak awal. Jadi, alih-alih hanya menutupi masalah, atasi penyebabnya. Jika kamu juga menjaga hidrasi yang baik, mengikuti pola makan seimbang, rutin mencuci spray, dan melakukan eksfoliasi kulit, kamu akan bangun dengan perasaan segar, percaya diri, dan bebas bau tak sedap.
Jika kamu menyadari perubahan bau tubuh setelah usia 60, jangan panik, itu hal yang sepenuhnya normal. Namun, ini juga bisa menjadi tanda bahwa tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Dengan mengganti sabun, memperbaiki pola makan, mencuci pakaian secara teratur, menjaga hidrasi, dan beralih ke deodoran alami, kamu bisa menghilangkan bau tersebut dan merasa segar, percaya diri, serta sehat setiap hari. Tulis di kolom komentar jika kamu pernah mengalami perubahan bau ini dan apa yang menurutmu paling membantu. Aku ingin sekali mendengar pengalamanmu. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Apakah Anda pernah mengalami kram di kaki, terutama saat bangun di malam hari atau setelah duduk terlalu lama? Seiring bertambahnya usia, kram ini menjadi lebih sering terjadi, dan seringkali kita tidak mengerti mengapa itu terjadi. Secara teori, kram terjadi ketika darah tidak mengalir dengan baik ke bagian tertentu dari tubuh, sehingga sel-sel tidak mendapatkan oksigen yang cukup untuk berfungsi dengan baik. Tanpa oksigen, sel-sel mulai tersedak, dan rasa sakit yang intens itu adalah respons tubuh kita. Ini seperti seseorang mencekik tenggorokan Anda dan mencegah Anda bernapas. Tiba-tiba Anda kehabisan oksigen. Hal yang sama terjadi pada sel-sel yang tidak mendapatkan aliran darah yang cukup. Sel-sel yang paling menderita adalah yang kekurangan oksigen dan nutrisi penting yang mereka butuhkan agar tetap sehat. Terkadang, kram ini bisa menjadi tanda bahwa kita perlu meningkatkan sirkulasi darah, terutama seiring bertambahnya usia. Mungkin kita tidak menyadari bahwa pola makan atau kebiasaan tertentu bisa memengaruhi kesehatan kita. Mengapa kram ini terjadi? Pernahkah Anda terbangun di tengah malam dengan rasa sakit yang begitu tajam seolah-olah menembus langit-langit? Atau mungkin Anda bangun dengan kaki yang terasa benar-benar mati rasa, seperti terpaku ke kasur? Meskipun umum terjadi, ketidaknyamanan ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang normal dan bisa menjadi tanda adanya masalah yang lebih serius pada sistem peredaran darah Anda. Menurut Asosiasi Neurologi Spanyol, sekitar 65% orang berusia di atas 50 tahun mengalami kram atau mati rasa secara teratur. Yang mengkhawatirkan, 35% dari mereka tidak menyadari bahwa gejala ini bisa menjadi tanda awal dari masalah pembuluh darah yang serius. Tahukah Anda bahwa beberapa makanan yang Anda konsumsi setiap hari bisa berkontribusi terhadap gejala ini? Ya, ada makanan yang bertindak sebagai musuh tersembunyi bagi sistem peredaran darah Anda, mengganggu aliran darah. Tapi mengapa dokter jarang memperingatkan kita tentang hal ini? Mungkin karena masalah ini belum mendapatkan perhatian yang cukup. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan membahas 6 jenis makanan yang umum dikonsumsi tetapi dapat berdampak buruk bagi kesehatan kaki Anda, meningkatkan risiko kram dan mati rasa. Apakah Anda peduli dengan kesehatan orang-orang terdekat Anda? Bagikan informasi ini dengan mereka. Jika Anda mengalami kram atau mati rasa di kaki, tinggalkan komentar di bawah. Bersama-sama, kita bisa meningkatkan kesadaran dan saling membantu mencegah masalah yang lebih serius. Nasi putih, musuh tersembunyi di piring Anda. Nasi putih, makanan pokok dalam banyak hidangan keluarga, jarang dikaitkan dengan kram dan mati rasa pada kaki. Namun, selama proses pemurnian, nasi kehilangan sebagian besar nutrisi esensialnya, seperti serat, vitamin B, dan mineral, sehingga yang tersisa hanyalah pati sederhana. Pati ini memang menjadi sumber energi yang cepat, tetapi dapat menyebabkan lonjakan dan penurunan gula darah yang drastis. Fluktuasi ini berdampak buruk pada sirkulasi darah, yang dapat menyebabkan kesemutan, kram, atau bahkan mati rasa di ekstremitas. Bagaimana ini memengaruhi orang yang lebih tua? Bayangkan tubuh Anda seperti mobil, dan nasi putih seperti bahan bakar berkualitas rendah. Awalnya, semuanya tampak baik-baik saja, tetapi seiring waktu, itu merusak mesin, menyebabkan masalah keausan. Bagi mereka yang sudah lanjut usia, gangguan aliran darah ini bisa sangat berbahaya. Jika setelah makan nasi putih Anda merasakan mati rasa, kram, atau sensasi kesemutan di kaki, mungkin sudah saatnya untuk mempertimbangkan kembali makanan ini dalam pola makan Anda. Ingat, tidak ada kata terlambat untuk membuat perubahan kecil yang dapat berdampak besar pada kesehatan Anda.
Salah satu cara untuk mengurangi dampak negatif nasi putih adalah dengan mengonsumsinya bersama makanan kaya kalium, seperti alpukat atau bayam, yang dapat membantu meningkatkan sirkulasi dan mencegah kram. Ingatlah bahwa pola makan yang seimbang adalah kunci untuk menjaga kesehatan kaki dan sistem vaskular Anda secara keseluruhan. Coklat dan biskuit, kenikmatan dengan konsekuensi tersembunyi. Meskipun tampak tidak berbahaya, coklat dan biskuit bisa menjadi penyebab masalah sirkulasi, kram, dan mati rasa pada tubuh Anda. Makanan ini populer dalam pertemuan keluarga dan camilan sore, tetapi mengandung banyak lemak jenuh dan gula olahan. Zat-zat ini dapat menghambat aliran darah karena kolesterol cenderung menumpuk di arteri, menyulitkan darah mencapai ekstremitas. Coklat susu, khususnya, mengandung kadar kafein dan gula yang tinggi, yang dapat mengganggu keseimbangan elektrolit dalam tubuh dan memicu kram otot. Pernahkah Anda merasa lebih lelah, dehidrasi, atau mengalami kesemutan di tangan dan kaki setelah makan makanan manis? Ini terjadi karena makanan tersebut memberikan sensasi kepuasan instan, tetapi memiliki efek samping yang berbahaya. Bagi orang tua, sangat penting untuk mengonsumsi makanan manis dengan bijak. Kekurangan kalium dan magnesium yang disebabkan oleh makanan ini dapat memperburuk masalah sirkulasi dan meningkatkan frekuensi kram. Alternatif yang lebih baik adalah memilih biskuit gandum utuh, yang memberikan energi tanpa mengganggu sirkulasi, atau memilih coklat hitam dengan kandungan kakao lebih dari 70%, yang kaya akan antioksidan yang baik untuk jantung. Anda juga bisa membuat camilan sehat di rumah, seperti yogurt dengan madu dan kacang atau biskuit oatmeal dengan pisang, yang lezat dan lebih ramah bagi sistem peredaran darah Anda. Roti putih, musuh yang tersembunyi di meja Anda. Roti putih adalah makanan pokok lainnya yang bisa menyebabkan masalah sirkulasi dan kram otot, terutama pada orang lanjut usia. Komponen utamanya, tepung terigu yang telah diproses, kehilangan sebagian besar serat dan nutrisi pentingnya selama proses produksi. Jenis roti ini menyebabkan lonjakan cepat gula darah, diikuti dengan penurunan tajam, yang tidak hanya memengaruhi sirkulasi darah tetapi juga meningkatkan rasa lelah. Khususnya bagi orang dewasa lanjut usia, efek ini bisa menjadi perhatian, karena sirkulasi darah secara alami melambat seiring bertambahnya usia. Jika Anda mengalami mati rasa atau kram setelah mengonsumsi roti putih, pertimbangkan untuk menggantinya dengan roti gandum utuh atau roti rie, yang mengandung lebih banyak serat dan membantu mengatur kadar glukosa. Selain lebih sehat, roti ini juga memberikan energi secara lebih stabil, sehingga dapat membantu mencegah ketidaknyamanan pada kaki. Ingatlah bahwa perubahan kecil dalam pola makan Anda dapat memberikan dampak besar pada kesehatan dan kesejahteraan Anda. Selalu ada waktu yang tepat untuk memilih alternatif yang lebih bergizi agar Anda tetap menikmati makanan sambil merawat tubuh. Apakah Anda pernah merasa lapar lagi tak lama setelah makan roti putih? Ini bukan kebetulan, karena meskipun roti putih cepat memberikan rasa kenyang, ia kekurangan nutrisi esensial yang sebenarnya dibutuhkan tubuh. Di banyak rumah tangga di Spanyol, roti putih sering disantap dengan sup, tapas, atau saat sarapan dengan selai atau keju. Namun, hanya sedikit orang yang mempertimbangkan dampak negatif dari kebiasaan ini dalam jangka panjang. Bagaimana cara mengurangi efek ini? Salah satu pilihan terbaik adalah mengganti roti putih dengan roti gandum utuh atau multigrain, yang mengandung lebih banyak serat dan mineral penting untuk kesehatan secara keseluruhan. Jika perubahan ini terasa sulit, cobalah secara bertahap. Nikmati roti yang lebih sehat dengan tomat yang dihancurkan dan sedikit minyak zaitun untuk tetap mempertahankan cita rasa Mediterania sambil menjaga kesehatan Anda. Dampak teh dan kopi pada tubuh Anda. Teh dan kopi adalah minuman favorit banyak orang, terutama di pagi hari. Teh sering dikaitkan dengan relaksasi, sedangkan kopi menjadi teman setia untuk tetap terjaga dan fokus. Namun, di balik kenikmatan sehari-hari ini, ada alasan untuk berhati-hati, terutama jika Anda sering mengalami kram malam, kesemutan di anggota tubuh, atau masalah sirkulasi darah. Kafein adalah penyebab utama. Stimulan ini, yang terdapat dalam kedua minuman tersebut, dapat mempersempit pembuluh darah, mengurangi aliran darah ke bagian tubuh seperti kaki. Selain itu, efek diuretiknya menyebabkan kehilangan cairan dengan cepat, yang meningkatkan risiko dehidrasi dan, akibatnya,
kram otot. Apakah Anda pernah terbangun di malam hari dengan kram yang menyakitkan? Coba pikirkan berapa banyak cangkir kopi atau teh yang Anda minum hari itu. Kafein dapat bertahan dalam tubuh hingga 6 jam setelah dikonsumsi, yang berarti dapat memengaruhi sirkulasi Anda bahkan di malam hari. Meskipun teh dan kopi sulit ditinggalkan, pertimbangkan apakah manfaatnya lebih besar dibandingkan kesejahteraan kaki Anda. Buatlah perubahan kecil demi kesehatan Anda. Pilih alternatif yang lebih sehat, seperti air hangat dengan lemon di pagi hari, yang dapat membangunkan tubuh tanpa mengganggu sirkulasi darah. Di malam hari, pilih teh herbal tanpa kafein, seperti chamomile atau jahe, yang dapat membantu relaksasi dan pencernaan tanpa menyebabkan dehidrasi. Perubahan sederhana ini bisa memberikan perbedaan besar pada bagaimana kaki dan tubuh Anda terasa. Mentega, kenikmatan dengan risiko tersembunyi. Siapa yang tidak menikmati rasa lembut dan lezat dari mentega? Meskipun merupakan bahan makanan yang populer karena fleksibilitasnya, kandungan lemak jenuh yang tinggi dalam mentega dapat berdampak buruk pada sirkulasi darah. Lemak jenuh meningkatkan kadar kolesterol jahat dalam darah, yang dapat menyebabkan penyumbatan arteri. Hal ini sangat memengaruhi kaki, karena bagian tubuh ini lebih jauh dari jantung dan sangat bergantung pada aliran darah yang lancar untuk mendapatkan oksigen serta nutrisi. Hasilnya, kram yang terus-menerus, mati rasa, atau bahkan gangguan serius lainnya pada anggota tubuh. Untuk mengurangi risiko ini, pertimbangkan untuk mengurangi konsumsi mentega dalam pola makan Anda sehari-hari. Anda bisa menggantinya dengan pilihan yang lebih sehat, seperti alpukat atau selai dari kacang-kacangan, yang tidak hanya lezat tetapi juga membantu menjaga kesehatan sistem kardiovaskular. Ingatlah bahwa menjaga pola makan yang sehat adalah langkah penting untuk tetap aktif dan bebas dari gangguan kesehatan. Perubahan kecil dalam kebiasaan sehari-hari dapat membantu Anda menikmati hidup yang lebih berkualitas dengan gerakan yang lebih bebas. Bagaimana cara menghindari masalah akibat mentega dan meningkatkan kesehatan Anda? Mengurangi konsumsi mentega adalah strategi sederhana namun efektif untuk menjaga sirkulasi darah dan kesehatan jantung. Anda tidak perlu menghilangkannya sepenuhnya dari diet, tetapi menggantinya dengan pilihan yang lebih sehat, seperti minyak zaitun, dapat memberikan manfaat besar. Minyak ini kaya akan antioksidan dan lemak sehat, yang tidak hanya meningkatkan sirkulasi darah tetapi juga melindungi sistem kardiovaskular. Alternatif lain untuk meningkatkan sirkulasi, tambahkan makanan kaya omega-3, seperti biji rami, biji chia, atau kenari, ke dalam pola makan Anda. Makanan ini membantu memperkuat jantung dan meningkatkan aliran darah, yang sangat penting bagi mereka yang ingin menjaga vitalitas seiring bertambahnya usia. Tuna, makanan populer dengan risiko tersembunyi. Tuna adalah makanan klasik yang dinikmati banyak orang, baik dalam acara spesial maupun sebagai pilihan praktis sehari-hari. Namun, mengonsumsinya secara berlebihan dapat menyebabkan masalah seperti mati rasa pada kaki atau kram otot. Ini disebabkan oleh tingginya kadar merkuri yang terkandung dalam tuna, terutama tuna kalengan. Mengapa merkuri berbahaya? Logam berat ini dapat menumpuk dalam tubuh dari waktu ke waktu dan merusak sistem peredaran darah serta saraf. Arteri bisa menyempit, mengurangi aliran darah ke anggota tubuh dan menyebabkan gejala seperti kram, nyeri, atau kesemutan. Meskipun tuna merupakan pilihan yang ekonomis dan mudah disiapkan, konsumsi harian dapat mempercepat akumulasi merkuri dalam tubuh. Jika Anda sering mengalami kram atau mati rasa di kaki, mungkin saatnya untuk mengevaluasi kembali jumlah tuna yang Anda konsumsi. Tips praktis untuk menjaga pola makan sehat di usia lanjut. 1. Variasi protein. Gantilah tuna dengan sumber protein yang lebih aman, seperti ikan rendah merkuri, salmon, sarden, kacang-kacangan, atau telur. 2. Porsi yang terukur. Jika Anda menyukai tuna, konsumsilah dengan bijak, sekitar 1 hingga 2 kali seminggu, bukan setiap hari. 3. Makanan segar. Perbanyak konsumsi makanan segar dan hindari ketergantungan pada makanan olahan atau kalengan. Menjaga pola makan seimbang tidak hanya membantu mencegah masalah sirkulasi darah, tetapi juga mendukung gaya hidup yang lebih sehat dan aktif di usia lanjut. Perubahan kecil dalam kebiasaan makan bisa memberikan dampak besar pada kesejahteraan Anda.
Apa saja alternatif yang bisa kita pilih untuk meningkatkan kesehatan? Jika Anda khawatir tentang efek merkuri, pertimbangkan untuk mengganti tuna dengan pilihan yang lebih aman dan bergizi. Ikan seperti sarden, salmon, atau haring adalah alternatif yang sangat baik. Selain kaya akan omega-3 yang mendukung kesehatan jantung, ikan-ikan ini juga mengandung kadar merkuri yang jauh lebih rendah, sehingga lebih aman bagi sistem peredaran darah. Selain itu, untuk meningkatkan sirkulasi darah dan mengurangi risiko kram otot, tambahkan lebih banyak makanan kaya kalium dalam pola makan Anda, seperti ubi jalar, pisang, atau sayuran berdaun hijau. Makanan ini tidak hanya lezat, tetapi juga penting untuk menjaga kesehatan otot dan sirkulasi darah. Tahukah Anda bahwa kram malam hari dan kesemutan di kaki bisa disebabkan oleh sesuatu yang tampaknya sepele? Kadang-kadang, apa yang kita anggap sebagai gangguan kecil sebenarnya bisa menjadi tanda peringatan dari masalah yang lebih serius, seperti gangguan sirkulasi darah atau masalah vaskular. Jika kita mengabaikan gejala-gejala ini, kondisi tersebut bisa berkembang menjadi lebih parah. Penting untuk memperhatikan tanda-tanda ini. Jika Anda sering mengalami kram malam atau kesemutan di kaki, mungkin ini saatnya untuk meninjau kembali pola makan dan kebiasaan Anda. Jangan menunggu hingga masalah menjadi lebih buruk sebelum mengambil tindakan. Informasi dan pencegahan dapat memberikan perbedaan besar bagi kesehatan Anda. Berkat penelitian dari pakar seperti Frank Suarez, yang mengabdikan hidupnya untuk mempelajari hubungan antara pola makan dan kesehatan, kita memiliki akses ke wawasan berharga untuk membuat keputusan yang lebih bijak mengenai makanan yang kita konsumsi. Penelitiannya tetap menjadi sumber informasi penting yang membantu kita menjaga kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup. Halo semuanya, selamat datang di Kebijaksanaan Sadar, dan kami ada di sini untuk memberikan dukungan kepada Anda setiap hari. Ketika anak-anak Anda tidak menghargai atau mengabaikan Anda, ini bukan saatnya untuk marah atau mencoba memberi mereka pelajaran. Sebagai gantinya, ikuti pendekatan ini. Saya yakin ini akan efektif. Dalam keluarga masa kini, dinamika antara orang tua dan anak sering menghadapi banyak hambatan. Secara khusus, ketika memasuki usia lanjut dan anak-anak semakin dewasa serta mencari kemandirian, orang tua seringkali merasa bingung dan kehilangan arah. Perasaan ini semakin intens ketika anak-anak menunjukkan sikap meremehkan atau menjauh. Hubungan antara orang tua dan anak adalah proses pemisahan bertahap sekaligus perjalanan pembelajaran yang berkelanjutan. Dalam buku The Invisible Man disebutkan bahwa semakin mandiri anak-anak, semakin orang tua merasa kesepian. Namun, orang tua belajar untuk memahami dan sering berkata, "Saya baik-baik saja, jangan khawatir, lanjutkan hidupmu." Seiring waktu, anak-anak kita tumbuh dan menjadi dewasa, yang menyebabkan jarak di antara kita semakin lebar, kadang-kadang terlihat dalam bentuk kurangnya rasa hormat atau menjauh. Menghadapi perubahan ini, wajar jika kita merasakan kehilangan yang mendalam, kebingungan, atau bahkan frustrasi. Namun, yang terpenting adalah tidak marah atau terlalu banyak berdebat. Ingatlah 6 kata yang dapat membantu menyelesaikan banyak perselisihan. Pertama, jangan marah, tetap tenang dan tersenyum. Dalam acara televisi terkenal Perubahan Musim, saya tertarik dengan seorang tokoh muda bernama Wang Jingze. Dia lahir dalam keluarga yang sangat kaya dan tumbuh dalam kemewahan. Tetapi orang tuanya yang selalu sibuk jarang menunjukkan perhatian pada pendidikannya. Dia sering kabur dari rumah, membuat masalah, dan berkelahi. Hal ini menjadi kebiasaan baginya. Dia tidak menghormati orang lain, bahkan orang tuanya sendiri. Pada hari pertamanya di acara itu, ketika dia tiba di desa dan tim sedang mengatur barang bawaannya, Wang Jingze kehilangan kendali dan bahkan memukul seseorang. Saat tiba di rumah kakeknya di desa, dia tetap menunjukkan sikap menantang dan sombong. Seorang nenek desa, dengan niat baik, menyiapkan makanan untuknya, tetapi dia merespons dengan komentar menghina. Dia berkata, "Aku, Wang Jingze, lebih baik mati kelaparan, mati di luar, atau melompat dari sini daripada makan sesuatu yang kalian buat." Menghadapi ketidaksopanan anak kota itu, kakek dan nenek desa tidak marah. Sebaliknya, mereka tersenyum dan kembali menyiapkan makanan lezat untuknya. Kemudian,
Nenek desa berjalan selama 3 jam melalui jalan setapak di pegunungan, dengan penuh kasih memikirkan Wang Jingze dan berharap dia berusaha dalam studinya. Setelah lebih dari 1 bulan menjalani pengalaman itu, kasih sayang tanpa syarat dari kakek dan neneknya menyentuh hatinya, dan dia mulai meninggalkan sifat pemberontak dan kebenciannya. Saat kembali ke rumahnya di kota, Wang Jingze menjadi lebih pengertian dan mulai mendekati orang tuanya, mencari rekonsiliasi, dan ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersama mereka. Seiring waktu, Wang Jingze tetap berhubungan dengan keluarga desa yang telah menerimanya, dan kakek neneknya selalu mengingatnya, mengirim salam di setiap perayaan. Ketika anak-anak tidak menghormati atau mengabaikan Anda, yang paling penting adalah mengendalikan emosi Anda. Kemarahan tidak akan menyelesaikan masalah, dan hanya akan merusak hubungan dengan mereka. Kehangatan dan cinta adalah cara paling efektif untuk menghilangkan kebencian di hati anak-anak. Ini mengingatkan saya pada pengalaman yang dibagikan oleh pembawa acara Dong Yuhui tentang kelas yang pernah dia ajarkan. Di awal pelajaran, para siswa terus membuat keributan yang mengganggu jalannya kelas. Seorang gadis di barisan depan terus memukul-mukul bukunya di meja, menimbulkan suara yang mengganggu, lalu mulai batuk keras. Dong Yuhui menyebutkan bahwa saat itu dia menyadari bahwa solusi paling mudah adalah berteriak padanya dan mengusirnya dari kelas. Namun, dia memilih untuk bersikap pengertian dan menunjukkan kebaikan. Dia memberikan permen pelega tenggorokan dan memintanya menjaga kesehatannya. Tak lama setelah itu, kelas kembali tenang selama sisa sesi. Napoleon pernah mengatakan, mereka yang mampu mengendalikan emosinya lebih hebat daripada jenderal yang menaklukkan kota. Orang yang tetap tenang tidak hanya mengurangi konflik dengan anak-anak mereka, tetapi juga menemukan solusi yang lebih efektif untuk masalah yang ada. Jika Anda ingin anak-anak Anda menghormati dan merawat Anda, sangat penting untuk belajar mengelola temperamen Anda. Dalam keadaan apapun, jangan biarkan emosi menguasai diri Anda. Seiring waktu, suara yang keras dan otoriter tidak selalu berarti seseorang benar. Terkadang, memilih diam bisa menjadi jawaban yang paling efektif. Ciptakan kedamaian dalam keluarga Anda dan biarkan waktu yang menentukan siapa yang benar. Hanya dengan keharmonisan dalam rumah tangga, kita dapat mengatasi kesulitan. Kedua, hindari perdebatan. Simpan keberatanmu, mundur adalah strategi terbaik. Benjamin Franklin menyatakan bahwa perdebatan adalah permainan antar manusia. Namun, ini adalah permainan yang aneh di mana tidak ada yang benar-benar menang. Banyak orang bersikap sabar dengan orang asing, tetapi tidak dengan orang yang mereka cintai, terutama dalam dinamika antara orang tua dan anak, di mana mudah kehilangan kesabaran dan berakhir dalam perselisihan. Lin, seorang pria tua di rumah, sering mengeluh bahwa putrinya semakin menjauh dan bahwa setiap percakapan selalu berujung pada pertengkaran. Kenyataannya, ketika putrinya mencoba berbagi kehidupan sehari-harinya dengannya, ia terus-menerus menyela, mengatakan hal-hal seperti, "Berhenti bermain-main, kamu sudah dewasa, kenapa belum mencari pasangan? Kamu membuatku malu di depan orang lain." Ketika putrinya menyatakan keinginannya untuk berganti pekerjaan, dia menanggapinya dengan pertanyaan yang mengkritik, "Kenapa kamu tidak bisa bertahan dalam satu pekerjaan? Anak muda harus belajar untuk gigih." Suatu hari, Lin bersemangat untuk belajar mengedit video. Tetapi ketika putrinya mencoba mengajarinya, dia dengan cepat kehilangan kesabaran. Saat itu, Lin mengeluh, "Apa gunanya kamu bersekolah tinggi-tinggi? Sekarang kamu punya kebebasan, tapi tidak mau mengajariku sesuatu yang sesederhana ini." Setiap kali mereka mencoba berkomunikasi, percakapan selalu berakhir dengan perdebatan sengit, dan keduanya berpisah dengan rasa kesal. Seiring waktu, putri Lin menjadi semakin tertutup, dan karena kritik konstan ayahnya, akhirnya dia benar-benar menutup diri. Beberapa orang tua terlalu keras terhadap anak-anak mereka, melarang mereka melakukan kesalahan atau mengambil keputusan sendiri. Ketika anak-anak menunjukkan sikap memberontak, orang tua sering merespons dengan lebih keras lagi, yang justru memicu perlawanan yang lebih besar dari anak-anak. Hal ini hanya akan memperburuk konflik antara kedua belah pihak. Sebagai orang tua, ketika anak-anakmu tidak menunjukkan rasa hormat atau tidak mendengarkanmu, penting untuk bersikap objektif. Jika kamu melakukan kesalahan,
Akui dan jadilah contoh yang baik bagi anak-anakmu. Jika mereka yang salah, jangan gunakan otoritasmu untuk memaksakan pendapatmu, karena itu hanya akan meningkatkan pemberontakan mereka. Simpan keberatanmu dan tetaplah tegas namun tenang. Dengan cara ini, kamu dapat membimbing anak-anakmu menuju refleksi diri. Sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk menyukai video ini jika kamu menikmatinya, dan berlangganan kanal ini untuk mendapatkan tips terbaik tentang cara menarik keberlimpahan dan kemakmuran dalam hidupmu. Mari kita lanjutkan. Penulis Prancis François de la Rochefoucauld pernah berkata, berpikir bahwa dua orang bisa memiliki pemikiran, penilaian, dan keinginan yang sama adalah ide paling konyol. Itu tidak mungkin dan tidak diinginkan. Seringkali, perbedaan pendapat antara orang tua dan anak bukanlah soal siapa yang benar, tetapi karena setiap generasi memiliki kebiasaan dan tanggung jawabnya sendiri. Perbedaan ini seringkali menjadi penyebab kesenjangan generasi yang membuat kedua belah pihak sulit mencapai kesepakatan dalam cara pandang mereka. Anak muda, karena kurang pengalaman, mungkin mengabaikan nasihat orang tua mereka, sementara orang yang lebih tua, seiring berjalannya waktu, cenderung menjadi lebih kaku dan berulang dalam pemikirannya. Dalam situasi ini, hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah menunjukkan lebih banyak empati dan toleransi, menahan keinginan untuk berdebat dengan anak-anak kita, dan menciptakan jarak yang nyaman bagi kedua belah pihak. Seperti yang disebutkan dalam The Awakening of Parents, sangat penting bagi kita untuk secara bertahap menjadi tipe orang tua yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak kita. Seiring berjalannya waktu, saat mereka semakin dewasa dan kita semakin tua, penting bagi kita untuk memahami tantangan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari dan belajar menerima emosi negatif mereka. Daripada terjebak dalam kesulitan sehari-hari bersama anak-anak kita, lebih baik kita fokus menikmati waktu yang masih bisa kita habiskan bersama mereka. Menjaga emosi dan kesehatan fisik kita, serta merencanakan kehidupan di masa tua dengan baik, adalah pilihan paling bijak yang bisa kita buat saat ini. Ketiga, lebih baik diam dan menjalani hidup secara pribadi. Schopenhauer menulis dalam The Wisdom of Life, kita harus merahasiakan urusan pribadi kita. Segala sesuatu yang tidak bisa dilihat langsung oleh orang-orang di sekitar kita, tidak perlu kita bagikan. Setiap rumah tangga memiliki kesulitannya masing-masing, dan ketika orang lain mendengarnya, alih-alih menunjukkan empati, mereka justru sering menjadikannya bahan olokan. Jika informasi ini sampai ke anak-anak kita, hal itu hanya akan memperburuk konflik keluarga. Pada masa pemerintahan Kaisar Guangxu dari dinasti Qing, di desa timur Tongzhou, ada sebuah keluarga yang menghidupi diri mereka dengan menyewakan lahan pertanian. Seorang petani bernama Xia memiliki 2 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ketiga putrinya sudah menikah, sementara kedua putranya masih lajang. Petani ini tidak pernah bersekolah di akademi saat muda, dan dalam kehidupan sehari-harinya, ia suka membicarakan masalah keluarga dengan para tetangga. Kedua anak laki-lakinya takut padanya dan sering bertengkar dengannya. Mereka juga suka bermain kartu dan sering pulang larut malam. Merasa lelah dan frustrasi, petani itu sering mengeluh kepada tetangganya tentang anak-anaknya. Tidak butuh waktu lama sebelum seluruh desa mengetahui reputasi anak-anak tidak patuh dari keluarga tersebut. Tak lama kemudian, kedua anaknya mencapai usia yang tepat untuk menikah, dan petani itu melakukan segala upaya untuk menemukan pasangan yang cocok bagi mereka, dengan harapan bahwa pernikahan akan membuat mereka lebih bertanggung jawab dan dewasa. Namun, seluruh desa sudah mengetahui perilaku buruk anak-anaknya, sehingga tidak ada keluarga yang bersedia menikahkan putri mereka dengan mereka. Padahal, meskipun kedua putranya suka bermain kartu, mereka tidak pernah menghindari pekerjaan berat. Dan meskipun mereka kadang-kadang bertengkar, ketika ibu mereka sakit, mereka merawatnya tanpa lelah. Tetapi, seperti pepatah mengatakan, berita baik tidak menyebar, berita buruk menyebar ribuan mil. Keluhan petani itu menjadi skandal yang diketahui semua orang, yang tidak hanya merusak reputasinya, tetapi juga merugikan anak-anaknya, membuat mereka sulit menemukan pasangan hidup. Beberapa anak mungkin menunjukkan sikap acuh tak acuh atau tidak hormat terhadap orang tua mereka, tetapi di lubuk hati mereka, mereka masih ingin dihargai oleh orang tua mereka. Jika orang tua terus-menerus menyoroti kesalahan atau kekurangan anak-anak mereka di depan umum,
itu hanya akan membuat citra anak-anak mereka terpengaruh di mata orang lain yang dapat merusak harga diri mereka. Dalam situasi yang lebih kritis, anak-anak mungkin jatuh ke dalam keadaan penipuan diri atau kepasrahan. Sebagai orang tua, kita harus mengambil sikap yang penuh pengertian. Konflik keluarga harus diselesaikan dalam lingkup rumah tangga, menghindari mengungkap kelemahan anak-anak kepada orang lain. Dalam keluarga, penting untuk saling memahami dan bersabar, serta berhati-hati dengan kata-kata kita terhadap dunia luar. Tidak peduli bagaimana kualitas hubungan kita dengan anak-anak, kita harus selalu menjaga martabat mereka dan mencegah orang lain ikut campur atau mengkritik mereka. Rumah adalah tempat perlindungan, ruang untuk merasa aman. Untuk menjaga harmoni dan ketenangan dalam keluarga, sangat penting untuk melindungi dan menjaga privasi keluarga. Anggota keluarga harus saling mendukung. Hanya dengan cara ini, kebersamaan akan semakin membaik seiring waktu. Dalam buku Sebelum Kamu Pergi, disebutkan bahwa hubungan antara orang tua dan anak adalah proses pemisahan bertahap, tetapi juga merupakan perjalanan pertumbuhan dan pembelajaran bagi kedua belah pihak. Hubungan antara orang tua dan anak sepanjang hidup dipenuhi dengan momen-momen yang menyenangkan maupun sulit. Ketika anak-anak mencari kemandirian mereka, wajar bagi orang tua untuk merasakan kesepian dan kebingungan. Namun, ini seharusnya bukan akhir dari hubungan tersebut, melainkan awal dari ikatan yang lebih bijaksana dan dewasa. Dalam keluarga yang benar-benar seimbang, tidak ada waktu yang terbuang untuk perselisihan kecil atau pertengkaran. Orang tua yang penuh pengertian, saat menghadapi ketidakhormatan atau jarak emosional dari anak-anak mereka, akan merespons dengan ketenangan dan tanpa kemarahan, tanpa merasa perlu menang dalam setiap perdebatan. Sikap ayah dan emosi ibu memengaruhi masa depan anak-anak dan harapan dalam keluarga. Dengan ketenangan, empati, dan kesabaran, kita tidak hanya dapat menjaga keharmonisan di rumah tetapi juga menjadi contoh stabilitas emosional dan kebijaksanaan bagi anak-anak kita. Dalam hidup, kita mendambakan lebih banyak pemahaman dan toleransi, serta lebih sedikit kritik dan keluhan. Dengan cara ini, kita bisa bersama-sama menciptakan rumah yang hangat dan bahagia. Saya berusia 65 tahun dan telah merawat anak-anak dari putri saya selama 1 dekade. Sebuah peristiwa mengungkapkan kepada saya sifat sejati dari putri saya dan menantu saya. Nama saya Hee Siu-yu. Saya berusia 65 tahun dan dulunya seorang guru sekolah dasar. Saya telah pensiun selama lebih dari 10 tahun dan menerima pensiun bulanan lebih dari 4.800 yuan. Suami saya meninggal bertahun-tahun yang lalu. Dan untuk menghindari pernikahan baru yang dapat memengaruhi putri saya memutuskan untuk tetap sendiri. Setelah putri saya menikah, saya mempertimbangkan kemungkinan untuk menemukan seseorang yang bisa menemani saya menikmati tahun-tahun emas saya, tetapi putri saya tidak mendukung ide tersebut. Dia mengatakan bahwa menikah lagi hanya akan membuat saya menjadi pengasuh gratis bagi seorang pria dan saya tidak akan mendapatkan apa-apa sebagai balasannya. Saat itu, saya benar-benar mempertimbangkan untuk menikah lagi, karena saya memiliki teman dekat yang sangat cocok dengan saya. Dia ingin kami tinggal bersama, dan menurut saya dia adalah orang yang baik, jadi saya bersedia mencobanya. Namun, karena putri saya tidak setuju, saya memutuskan untuk meninggalkan rencana tersebut. Putri saya mengatakan bahwa jika saya merasa terlalu kesepian, saya bisa membantunya merawat anak-anaknya, dan bahwa dia serta suaminya akan menjaga saya di masa tua saya. Jadi, ketika cucu saya lahir, saya mulai merawatnya, dan itu menjadi kehidupan saya selama 10 tahun berikutnya. Tinggal di rumah putri saya lebih melelahkan daripada ketika saya bekerja. Dulu, saya memiliki 2 hari libur dalam seminggu, serta liburan musim dingin, musim panas, dan hari libur lainnya. Namun, di rumah putri saya berada dalam kondisi kerja terus-menerus, dari Senin hingga Minggu, dari pagi hingga malam, tanpa 1 hari libur pun. Meskipun terdengar berlebihan, terkadang saya merasa bahkan tidak memiliki waktu untuk bernapas. Meskipun putri saya dan suaminya memberi saya uang untuk pengeluaran bulanan, jumlahnya hanya 3.000 yuan, yang tidak cukup untuk menutupi semuanya. Hanya untuk makanan saja, saya menghabiskan jumlah itu. Untuk pengeluaran lainnya, saya harus menggunakan pensiun saya. Menghabiskan pensiun saya setiap bulan sudah cukup berat,
Tetapi terkadang saya bahkan harus menggunakan tabungan saya untuk masa tua. Dalam 10 tahun tinggal di rumah putri saya telah menghabiskan cukup banyak uang yang seharusnya bisa saya gunakan untuk membeli rumah. Namun, uang datang dan pergi, dan putri saya adalah satu-satunya keluarga saya. Saat saya menua, saya akan bergantung padanya. Jadi jika saya tidak menghabiskan uang untuknya, untuk siapa lagi? Namun, pandangan saya berubah setelah kecelakaan lalu lintas. Pada bulan April tahun itu, saya mengalami insiden saat mengendarai skuter ke pasar untuk membeli makanan. Saya merasa pusing, kehilangan konsentrasi, dan akhirnya menabrak mobil. Untungnya, pengemudi mobil itu sangat baik dan segera membawa saya ke rumah sakit. Dalam perjalanan ke rumah sakit, saya menelepon putri saya dan suaminya. Mereka datang tidak lama setelah saya masuk. Awalnya, saya merasa lega, berpikir bahwa mereka khawatir tentang kondisi saya, tetapi apa yang mereka katakan tidak seperti yang saya harapkan. "Ibu, siapa yang menabrakmu? Apakah ibu sempat melihat plat nomornya? Kita harus memastikan bahwa orang itu membayar." Mereka tampaknya lebih tertarik untuk mendapatkan kompensasi daripada memastikan kondisi kesehatan saya. Saya menjawab mereka dengan lelah, "Ini bukan salah siapa-siapa. Saya yang merasa pusing dan menabrak mobil orang lain." Mereka tidak meminta saya membayar kerusakan, malah mereka membawa saya ke rumah sakit. Kita harus berterima kasih kepada mereka untuk itu. Saya mengalami patah tulang fibula dan akan membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk pulih, sehingga saya tidak bisa pergi berterima kasih kepada mereka secara langsung untuk sementara waktu. Saya memberikan nomor kontak orang tersebut kepada mereka dan meminta mereka untuk pergi menggantikan saya, membeli hadiah, dan memberikan amplop merah sebagai tanda terima kasih. Putri saya dan suaminya diam dan tidak menjawab. Tak lama kemudian, ponsel menantu saya berbunyi, dan dia meminta maaf, mengatakan bahwa dia ada urusan pekerjaan, lalu pergi. Saya menghabiskan hampir 2 minggu di rumah sakit, dan selain kunjungan pertama itu, menantu saya tidak pernah kembali menjenguk saya. Putri saya menjelaskan bahwa perusahaannya sangat sibuk sehingga dia tidak bisa meluangkan waktu. Dia sendiri juga tidak lebih baik. Dia bahkan tidak mengambil cuti sehari pun untuk datang merawat saya. Setiap hari, dia hanya menelepon untuk menanyakan kabar saya. Dan selama saya di rumah sakit, kunjungannya sangat sedikit hingga bisa dihitung dengan satu tangan. Rumah putri saya hanya berjarak 3 km dari rumah sakit. Saya berbagi kamar dengan seorang wanita tua yang selalu mengira saya tidak memiliki anak. Setiap kali putrinya membawakannya makanan, dia juga menawarkan sedikit kepada saya. Saya tidak pernah menjelaskan bahwa saya sebenarnya punya anak, tapi kenyataannya saya merasa seperti tidak memilikinya. Saat tiba waktunya saya keluar dari rumah sakit, saya menelepon putri saya dan suaminya untuk mengurus biaya medis saya. Saya menghabiskan begitu banyak waktu di rumah sakit hingga tagihannya melebihi 30.000 yuan. Meskipun saya bisa mendapatkan sebagian kembali, saya masih harus membayar lebih dari 10.000 yuan dari kantong saya sendiri. Putri saya dan suaminya mencoba menawarkan bantuan, tetapi jawaban mereka membuat saya kecewa. Menantu saya berkata, "Ibu, kami ingin membantu, tetapi gaji kami tidak terlalu tinggi dan kami memiliki banyak tanggungan keuangan. Rekening kami kosong dan kami benar-benar belum bisa menabung. Kami ingin membantu, tetapi kami tidak bisa." Menantu saya berpenghasilan 7.000 yuan per bulan, dan putri saya sedikit lebih dari 5.000. Mereka hanya memberi saya 3.000 yuan per bulan untuk biaya hidup, jadi jelas mereka memiliki pendapatan lebih. Mereka hanya tidak bersedia membantu saya lebih banyak. Saya berkata kepada putri saya, "Setelah bertahun-tahun bekerja keras dan berkorban untukmu, saya selalu menghormati keputusanmu. Saya selalu ada di sisimu ketika kamu membutuhkanku. Saya merasa telah menjadi ibu yang baik dan tidak mengecewakanmu. Kamu harus tahu bahwa dalam 10 tahun terakhir saya telah banyak berinvestasi untuk kalian. Sekarang saya tidak punya uang. Bukankah seharusnya kamu membantuku?" Saya mengungkapkan perasaan saya, tetapi dia tidak menunjukkan keinginan untuk mendukung saya. Sebaliknya, dia bersikeras bahwa saya harus memahami situasinya dan tidak memberi tekanan padanya. Saat itu, saya merasa hati saya menjadi dingin terhadap putri saya.
Setelah bertahun-tahun hidup bersama, saya telah mengerti bahwa saya tidak bisa bergantung padanya. Dia menghargai apa yang saya berikan, tetapi dia tidak pernah berusaha menempatkan dirinya di posisi saya, hanya menerima tanpa sedikit pun merasa terpengaruh. Meskipun begitu, saya masih memiliki harapan besar padanya. Mungkin inilah yang disebut cinta seorang ibu. Tidak peduli bagaimana anak-anak kita tidak pernah bisa meninggalkan mereka. Namun, dengan situasi ini, saya akhirnya menyadari bahwa putri saya bukanlah seseorang yang bisa saya percayai sepenuhnya. Saya memang ibunya, tetapi prioritasnya hanyalah suami dan anak-anaknya. Saya telah melakukan banyak hal untuknya, tetapi dia bahkan tidak bersedia membantu membayar biaya medis saya. Apakah mungkin di masa depan dia akan memberikan dukungannya? Saya tidak perlu merenungkannya. Saya sudah tahu bahwa kenyataan tidak akan sesuai dengan harapan saya. Pada hari saya keluar dari rumah sakit, saya tidak menghubungi putri saya atau suaminya. Sebaliknya, saya menelepon kakak perempuan saya untuk menjemput saya. Dia datang bersama 2 cucunya dan membawa saya ke rumahnya. Karena kaki saya masih cedera, hidup sendiri akan sulit. Saya hanya ingin menyewa perawat selama beberapa bulan sampai kaki saya sembuh. Namun, kakak saya memutuskan untuk tinggal dan merawat saya, memasak makanan sehat untuk membantu pemulihan saya. Kedua cucunya juga sering mengunjungi saya. Saya merasa iri pada kakak saya. Anak-anaknya sangat perhatian. Meskipun dia lebih tua dari saya, dia terlihat lebih muda. Saya pikir itu mungkin karena lebih sedikit khawatir membantu memperlambat penuaan. Hubungan saya dengan putri saya adalah kenyataan yang tidak bisa saya ubah. Apa yang benar-benar bisa saya lakukan adalah menjalani hidup saya sebaik mungkin. Dan mulai sekarang, saya akan menyimpan uang saya untuk diri sendiri dan tidak akan menginvestasikan 1 sen pun untuknya. Setidaknya saya berusia 65 tahun. Jadi belum terlambat untuk membuka mata saya. Ibu saya meninggal 3 tahun yang lalu. Dan pada usia 72 tahun, ayah saya memutuskan untuk menikah dengan seorang perawat berusia 48 tahun. Suatu hari, saya menyebutkan bahwa perawat itu telah pergi. Dulu, saya berpikir bahwa pernikahan ayah saya dengannya adalah hal yang baik karena dia tampak benar-benar tertarik padanya, bukan hanya karena uang atau rumahnya. Namun, ketika kakak saya, Su Mingyu, menjelaskan situasi itu kepada perawat tersebut, dia pergi tanpa menoleh ke belakang. Saat itulah ayah saya menyadari bahwa semuanya hanyalah ilusi. Sekarang saya menghadapi situasi yang serupa. Ayah saya, 3 tahun setelah kematian ibu saya, ingin menikahi perawat ini yang telah berpacaran dengannya selama 6 bulan, dengan alasan bahwa wanita itu sangat mencintainya. Jadi saya mengatakan sesuatu kepada perawat itu, yang kemudian mengemasi barang-barangnya dan pergi tanpa menoleh ke belakang, dan ayah saya masih bersikeras bahwa saya telah menghancurkan kisah cinta indahnya. Nama saya Su Jing. Saya berusia 52 tahun dan telah pensiun 2 tahun lalu. Anak saya satu-satunya masih bersekolah. Suami saya masih bekerja dan saya adalah anak tunggal. Saat kecil, saya seperti permata kecil. Orang tua saya memberikan banyak cinta dalam membesarkan saya. Mereka memberi saya mainan, mendaftarkan saya di kelas bahasa Inggris dan pelajaran piano. Singkatnya, di antara teman-teman saya adalah satu-satunya anak tunggal, dan semua teman saya iri kepada saya. Seiring berjalannya waktu, saat ibu saya dirawat di rumah sakit, saya memahami dengan dalam komplikasi menjadi anak tunggal. Di satu sisi, saya memiliki tanggung jawab untuk merawat orang tua saya, dan di sisi lain, saya harus merawat mertua saya, serta suami dan anak saya. Terkadang saya merasa nasib itu tidak adil, karena tidak memberikan semua berkat kepada satu orang. Di masa muda, saya menikmati kebahagiaan, tetapi saat mencapai usia parubaya, saya harus menghadapi tantangan yang pernah dilalui orang lain. Sebelum melanjutkan, ingat untuk memberi like jika Anda menikmati video ini, dan berlangganan saluran ini untuk menerima tips terbaik tentang cara menarik limpahan dan kemakmuran ke dalam hidup Anda. Mari kita lanjutkan. Ketika ibu saya jatuh sakit, saya memutuskan untuk mengambil cuti panjang untuk memberikan perawatan yang dia butuhkan. Mertua saya tidak puas dengan keputusan saya, tetapi suami saya mendukungnya.
Dia mengatakan bahwa menjadi anak yang berbakti adalah sesuatu yang harus dilakukan pada waktu yang tepat. Setelah orang tua pergi, tidak ada kesempatan lagi untuk memenuhi tanggung jawab tersebut. Setelah ibu saya meninggal, saya mencoba meyakinkan ayah saya untuk tinggal bersama saya, tetapi dia menolak. Dia mengatakan bahwa dia harus mengurus seluruh keluarga dan menjalani rutinitas harian. Jadi yang terbaik adalah menyewa seorang perawat. Awalnya, para perawat yang saya temukan untuk ayah saya adalah wanita yang berusia lebih dari 50 tahun, yang hanya datang ke rumah untuk menyiapkan 3 kali makan sehari dan sedikit membersihkan. Setelah saya pensiun, saya sering mengunjungi ayah saya dan saya menyadari bahwa dia telah mengganti perawat. Perawat baru ini lebih muda. Pada awalnya saya pikir dia berusia lebih dari 30 tahun, tetapi setelah berbicara, saya menyadari bahwa dia berusia 48 tahun dan sudah bercerai. Namun, dia tidak terlihat memiliki kehidupan yang rumit seperti yang dia katakan, dan tidak terlihat seperti wanita berusia 48 tahun. Saya memeriksa kartu identitasnya dan itu juga tampak aneh. Jadi saya menyelidiki siapa yang memperkenalkannya kepada ayah saya. Perawat itu mengatakan bahwa itu adalah agen layanan rumah tangga. Jadi saya bertanya agensi mana itu. Setelah beberapa waktu, dia tidak dapat memberi saya nama agensinya. Dan akhirnya ayah saya yang mengatakan bahwa orang lain yang memperkenalkannya. Ternyata dia adalah saudara jauh dari kampung halamannya, yang setelah bercerai tidak memiliki penghasilan dan memutuskan untuk menjadi perawat. Saya bertanya kepada perawat itu, apa yang telah dia lakukan sebelumnya. Dia menjawab bahwa dia seorang wanita desa dan dalam peran tersebut, dia merawat anak-anak dan melakukan pekerjaan rumah tangga. Namun, ketika melihat tangannya, yang lebih lembut dari tangan saya bertanya-tanya bagaimana mungkin dia telah bekerja di desa. Saya keluar dari rumah ayah saya, membeli beberapa barang, dan pergi ke rumah tetangga untuk mencari informasi lebih lanjut tentang perawat ini. Tetangga saya memberitahu saya bahwa dia juga tidak tahu banyak, hanya bahwa dia adalah saudara jauh dari keluarganya. Saya bertanya apakah benar perawat itu berusia 48 tahun, dan apakah dia selalu berada di rumahnya. Dia menjawab bahwa dia tidak bisa memastikannya. Tidak lama kemudian, ayah saya menelepon saya untuk kembali ke rumah karena dia ingin berbicara dengan saya tentang sesuatu. Ayah saya mengatakan bahwa dia ingin menikahi perawat itu, bahwa dia ingin memberinya rumah yang nyaman dan menemukan dukungan di usia tuanya. Saya bertanya kepada perawat itu apakah dia tidak sebaiknya berkonsultasi dengan anak-anaknya, dan dia menjawab bahwa dia tidak memiliki anak, bahwa dia sudah bercerai dan karena itu dia terpaksa meninggalkan rumahnya. Saya menyarankan ayah saya untuk pergi ke taman untuk bermain catur dengan tetangga sementara saya berbicara dengan perawat itu. Ayah saya mendesak agar saya berbicara di depannya. Jadi saya menjawab bahwa saya tidak berniat melakukan hal yang memalukan, bahwa saya tidak ingin membicarakan masalah pribadi wanita. Perawat itu menatap saya dengan heran, tidak mengerti apa yang saya rencanakan. Sementara dia duduk gelisah di sofa. Setelah menemani ayah saya ke lift, saya berbalik dan memberitahu perawat itu bahwa saya sudah berbicara dengan tetangga. Dia bertanya apa yang saya lakukan bersamanya. Saya menjawab bahwa tetangga itu mengatakan bahwa dia memiliki 3 anak. Jadi saya tidak mengerti mengapa dia mengatakan tidak memiliki anak. Perawat itu terlihat cemas dan tidak tahu di mana meletakkan tangannya. Kemudian saya berkata, rumah ini sudah atas nama saya sejak ibu saya meninggal. Saya juga memberitahunya bahwa ayah saya hanya memiliki pensiun bulanan dan sekitar 20.000 yuan sebagai tabungan. Semuanya atas nama saya. Jika dia tidak memberi saya jawaban yang benar, saya bisa memanggil polisi atau memilih untuk memecatnya. Perawat itu langsung bangkit dari sofa dan memberikan selembar kertas yang berisi beberapa tanggal yang ditulis dengan coretan. Saya mengamatinya dengan diam, dan dia menjelaskan bahwa itu adalah catatan waktunya bersama ayah saya. Trik seperti itu sering saya lihat di internet. Saya meminta dia untuk menunggu sebentar, dan memberitahu dia bahwa saya akan menunjukkan sesuatu yang menarik. Saya mengeluarkan rekaman dari kamera keamanan rumah, untuk menunjukkan penampilannya sendiri. Dia masuk rumah untuk mengambil barang-barangnya dan tidak lupa meminta saya untuk membayar gajinya bulan ini. Saya menjawab bahwa dia hanya bekerja setengah bulan, dan jika ingin menerima jumlah penuh, dia harus mengucapkan selamat tinggal pada ayah saya dengan cara yang layak.
Dia pergi ke dapur untuk menyiapkan makan siang, dan setelah makan, saya akan membe. Ayah saya, mendengar apa yang dikatakan perawat itu, dengan murah hati mengeluarkan sejumlah uang dari meja samping tempat tidurnya untuk memberikannya. Dia tahu bahwa kemungkinan sedang direkam, jadi dia menolak uang itu, mengatakan bahwa dia sudah dibayar gajinya bulan ini. Ayah saya, yang begitu baik hati, bersikeras agar memberinya sesuatu, dan meskipun saya tidak ingin campur tangan, itu hanya 1.000 atau 2.000 yuan. Perawat itu menelepon dari ruang tamu, "Saudariku, saya pergi." Jadi saya bangkit untuk keluar, mengharapkan perjalanan yang baik tanpa mengikutinya. Ayah saya tetap duduk di sofa, bingung dan merenung, dan saya tahu bahwa dia tidak menginginkan kepergiannya. Tidak peduli seberapa besar cinta yang dimiliki orang tua saya, pada akhirnya, pria yang lebih tua juga membutuhkan teman. Saya mengerti dan mendukung keinginan ayah saya untuk menemukan pasangan, tapi bukan tipe wanita yang membangun hubungan mereka di atas ketidaksetiaan. Sebenarnya, tetangga tidak pernah menyebutkan bahwa perawat itu memiliki 3 anak. Sayalah yang bertanya padanya. Orang-orang yang tidak jujur seringkali adalah yang paling berhati-hati. Selain itu, fakta bahwa saya menunjukkan rekaman dari kamera adalah untuk menjelaskan siapa yang menipu siapa. Di antara sesama wanita, ada hal-hal yang tidak perlu diucapkan secara eksplisit, ada pemahaman yang tersirat. Namun, ayah saya merasa sangat sedih. Pada saat itu, saya bertanya-tanya apakah saya harus mengungkapkan kebenaran kepada perawat itu. Jika saya tidak mengatakan apa-apa, ayah saya akan tetap memandang baik padanya. Tetapi jika saya mengatakannya, itu bisa melukai harga dirinya. Bagaimanapun juga, sekarang saya sudah pensiun. Saya bisa tinggal beberapa bulan lagi bersama ayah saya dan kemudian memutuskan langkah-langkah selanjutnya. Saya menelepon suami saya dan menjelaskan apa yang sedang terjadi dengan ayah saya, memberitahunya bahwa saya akan tinggal lebih lama dengannya. Saya memintanya untuk berbicara dengan mertua saya dan mengatakan hal-hal yang baik, dan juga mengucapkan terima kasih atas dukungannya. Bagaimanapun, mengatakan hal-hal yang menyenangkan tidak memiliki konsekuensi, dan yang terpenting adalah semua orang bahagia. Jika seseorang berada dalam situasi serupa dengan ayah saya, selalu penting untuk mempertimbangkan perasaan dan martabat orang tua. Kita tidak boleh bertindak gegabah dan menyakiti orang yang kita cintai. Baiklah, sampai di sini pembicaraan hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda, dan saya berharap apa yang saya bagikan dapat menggema di hati Anda. Untuk teman-teman yang sudah berlangganan, jangan lupa tekan berlangganan, sehingga kita bisa bersama Anda setiap hari. Mari kita tumbuh bersama, bahagia bersama, dan maju langkah demi langkah. Sampai jumpa lagi.